Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmanisa dari TKBN kelas 2A dengan nomor BP 2412026 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis atau mengalami perubahan permanen pada akhir reaksi. Katalis berperan dengan ikut terlibat dalam tahapan reaksi, namun setelah produk terbentuk, katalis akan dilepaskan kembali dalam bentuk semula sehingga dapat digunakan kembali. Nah, mengapa katalis bisa mempercepat reaksi? Yang pertama yaitu jalur reaksi alternatif terbentuk dengan adanya katalis. Katalis menyediakan mekanisme reaksi baru yang membutuhkan energi lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis. Yang kedua yaitu energi aktivasi menjadi lebih kecil. Penurunan energi aktivasi menyebabkan lebih banyak molekul reaktan memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Yang ketiga, frekuensi tumbukan efektif meningkat. Molekul reaktan lebih mudah mencapai keadaan transisi sehingga laju reaksi meningkat. Yang terakhir, dengan adanya katalis, konstanta laju reaksi meningkat. Berdasarkan persamaan Arrhenius, penurunan energi aktivasi akan meningkatkan nilai konstanta laju reaksi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, jenis katalis. Yang pertama ada katalis homogen, yaitu katalis yang berada dalam fase yang sama dengan reaktan. Biasanya sama-sama dalam fase cair ataupun gas. Contohnya yaitu asam sulfat, yaitu H2SO4 sebagai katalis esterifikasi. Yang kedua, natrium hidroksida atau NaOH pada reaksi transesterifikasi biodiesel. Yang kedua, katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan. Umumnya, katalis berbentuk padat, sedangkan reaktan berupa cair atau gas. Contohnya yaitu nikel pada hidrogenasi minyak, zeolit pada reaksi perengkahan, platina pada reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu katalis enzim. Katalis enzim adalah katalis biologis yang tersusun dari protein dan diproduksi oleh makhluk hidup. Enzim bersifat sangat spesifik terhadap substrat dan bekerja secara optimal pada kondisi suhu dan pH tertentu. Contohnya yaitu enzim lipase untuk produksi biodiesel, amilase untuk hidrolisis pati, dan selulase dalam produksi bioetanol. Nah, bagaimana sih mekanisme reaksi pada katalis? Yang pertama kita bahas katalis homogen. Tahapan mekanismenya yaitu, yang pertama, katalis berinteraksi dengan reaktan membentuk kompleks katalis reaktan. Yang kedua, kompleks tersebut bereaksi lebih lanjut sehingga energi aktivasi menurun. Yang ketiga, produk terbentuk. Dan yang terakhir, katalis dilepaskan kembali dalam bentuk semula. Yang kedua yaitu katalis heterogen. Tahapan mekanismenya, yang pertama, difusi reaktan menuju permukaan katalis. Setelah itu, adsorpsi reaktan pada permukaan katalis. Selanjutnya, reaksi kimia terjadi permukaan katalis. Dan selanjutnya, desorpsi produk dari permukaan katalis. Dan yang kelima yaitu produk berdifusi menjauhi permukaan katalis. Selanjutnya, katalis enzim. Tahapan mekanismenya yaitu, yang pertama, enzim berikatan dengan substrat S membentuk kompleks ES. Substrat tersebut diubah menjadi produk melalui penurunan energi aktivasi, sehingga produk dilepaskan dan enzim kembali bebas dan siap digunakan ulang. Nah, apa saja sih keunggulan dan kelemahan masing-masing katalis tersebut? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, katalis homogen. Keunggulan dari katalis homogen diantaranya yaitu kontak antara katalis dan reaktan sangat baik karena berada pada fase yang sama.
Kedua, aktivitas katalitik tinggi sehingga reaksi berlangsung cepat. Yang ketiga, mekanisme reaksi relatif, sederhana, dan mudah dipelajari. Apa sih kelemahannya? Kelemahannya diantaranya yaitu yang pertama, sulit dipisahkan dari produk reaksi. Yang kedua, berpotensi menghasilkan limbah cair. Dan yang terakhir, tidak mudah digunakan kembali atau reusabilitas rendah. Selanjutnya, katalis heterogen. Keunggulan dari katalis heterogen yang pertama, mudah dipisahkan dari produk karena berbeda fase. Yang kedua, dapat digunakan kembali dan diregenerasi. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan. Nah, kelemahannya, yang pertama, reaksi hanya terjadi di permukaan katalis. Yang kedua, laju reaksi dapat dibatasi oleh proses difusi reaktan. Dan yang terakhir, aktivitas katalitik terkadang lebih rendah dibanding katalis homogen. Selanjutnya ada katalis enzim. Keunggulan dari katalis enzim diantaranya adalah yang pertama, sangat spesifik terhadap substrat dan juga produk. Yang kedua, bekerja pada kondisi suhu dan pH yang relatif ringan. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, menghasilkan produk dengan selektivitas tinggi. Sedangkan, kelemahannya yaitu yang pertama, sensitif terhadap perubahan suhu dan pH. Yang kedua, mudah terdenaturasi. Yang ketiga, harga relatif mahal. Dan yang terakhir, umur pakai terbatas jika tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, contoh reaksi dari masing-masing katalis. Yang pertama, katalis homogen. Reaksinya yang bisa kita contohkan adalah transesterifikasi biodiesel, yaitu oleokimia dan bioenergi, dengan katalisnya NaOH atau KOH. Dalam homogen fasa cair, reaksinya yaitu trigliserida ditambah 3 metanol dengan katalis NaOH menghasilkan 3 metil ester atau biodiesel dan gliserol. Katalis basa mempercepat pemutusan ikatan ester pada trigliserida sehingga biodiesel terbentuk lebih cepat. Yang kedua, katalis heterogen. Salah satu contoh reaksinya yaitu hidrogenasi minyak nabati, oleokimia, dengan katalis nikel padat. Reaksinya adalah asam lemak tak jenuh plus H2 dengan katalis nikel menghasilkan asam lemak jenuh. Nah, ini digunakan dalam produksi margarin dan shortening. Selanjutnya, katalis enzim dengan reaksi biodiesel berbasis enzim lipase. Dengan katalis lipase, yaitu reaksinya trigliserida ditambah alkohol. Dengan katalis lipase menghasilkan ester alkil dan gliserol. Reaksi ini ramah lingkungan dan menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi. Materi selanjutnya, mengapa katalis bisa mempercepat laju reaksi? Yang pertama, katalis tersebut bisa menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga menyediakan mekanisme reaksi alternatif yang lebih cepat, dan menyebabkan jumlah tumpukan efektif antar molekul reaktan meningkat, sehingga mempercepat perbentukan produk tanpa ikut habis bereaksi, sehingga dapat mempercepat laju reaksi. Selanjutnya, materi mengenai support katalis dan juga promotor katalis. Support katalis adalah bahan penyangga tempat katalis aktif ditempelkan. Support membantu memperbesar luas permukaan katalis sehingga reaksi bisa berlangsung lebih cepat dan katalis menjadi lebih stabil. Contohnya, Al2O3 atau alumina digunakan sebagai support untuk katalis nikel pada proses hidrogenasi minyak. Sedangkan promotor katalis merupakan zat tambahan yang ditambahkan sedikit untuk membantu kinerja katalis agar katalis lebih efektif, aktif, selektif, dan juga tidak cepat rusak. Contohnya yaitu K2O ditambahkan sebagai promotor pada katalis besi atau Fe untuk meningkatkan aktivitas katalis.
Nah, selanjutnya contoh dari masing-masing katalis. Yang pertama, katalis padat. Katalis padat ini biasanya digunakan pada reaksi dengan reaktan cair atau gas. Contoh katalis padat di antara lain, yang pertama nikel untuk hidrogenasi minyak dalam proses margarin, yang kedua platina pada reaksi oksidasi, yang ketiga zeolit pada perengkahan dan transesterifikasi, serta kalsium oksida atau CaO dalam proses biodiesel. Yang kedua yaitu katalis cair. Katalis ini yang terbentuk cair dan berada pada fase yang sama dengan reaktan. Contohnya, asam sulfat atau H2SO4 pada reaksi esterifikasi, yang kedua natrium hidroksida atau NaOH dalam reaksi biodiesel, dan yang ketiga kalium hidroksida atau KOH dalam proses transesterifikasi, serta asam klorida atau ACl pada reaksi asam. Yang ketiga yaitu katalis enzim. Katalis alami, biologis yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya lipase pada pembuatan biodiesel, amilase pada pemecahan pati, selulase pada produksi bioetanol, serta protease pada pengolahan protein. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan katalis mati? Katalis mati adalah kondisi ketika katalis sudah tidak mampu lagi mempercepat reaksi kimia meskipun katalis tersebut masih ada di dalam sistem reaksi. Artinya, katalis kehilangan aktivitasnya sehingga tidak bekerja secara efektif. Nah, penyebab dari katalis mati tersebut adalah yang pertama keracunan katalis atau yang disebut dengan poisoning. Katalis terkena zat pengotor sehingga permukaan aktifnya tertutup dan tidak bisa bekerja. Yang kedua, penumpukan kotoran atau produk yang disebut dengan fouling. Kotoran atau produk reaksi menempel di permukaan katalis dan menghalangi reaktan. Yang ketiga yaitu suhu terlalu tinggi atau sintering. Suhu tinggi merusak struktur katalis sehingga luas permukaannya berkurang. Yang keempat, penggunaan terlalu lama. Aktivitas katalis menurun karena dipakai terus-menerus. Serta yang terakhir, kondisi operasi tidak sesuai, yaitu pH, tekanan, atau suhu yang tidak tepat menyebabkan katalis tersebut tidak stabil. Nah, materi selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan regenerasi katalis? Regenerasi katalis adalah proses mengaktifkan kembali katalis yang sudah menurun atau mati agar katalis tersebut dapat digunakan kembali untuk mempercepat reaksi. Regenerasi dilakukan untuk menghemat biaya dan menjaga efisiensi proses. Nah, yang perlu dilakukan untuk regenerasi katalis diantaranya yang pertama, pembersihan katalis, yaitu menghilangkan kotoran atau sisa produk yang menutupi permukaan katalis. Yang kedua, dengan pemanasan atau kalsinasi, yaitu dengan memanaskan katalis untuk mengembalikan struktur dan aktivitasnya. Yang ketiga, oksidasi atau reduksi, yaitu dengan mengatur ulang kondisi kimia katalis agar kembali aktif, serta pencucian kimia dengan cara menghilangkan zat pengotor atau racun katalis dengan larutan tertentu. Nah, selanjutnya itu harga katalis. Pada katalis padat, yang pertama katalis dasar sebagai activated alumina bisa sekitar 9.000 per kilogram. Yang kedua katalis logam transisi sederhana sekitar 250.000 sampai 4,7 juta per kilogram. Yang ketiga katalis precious metal bisa jauh lebih mahal, sekitaran 800.000 sampai 28 juta per kilogram tergantung logamnya. Selanjutnya katalis cair.
Contohnya, produk katalis cair atau resin dalam skala kecil dipasarkan di toko bahan kimia rumah tangga seperti Monotaro dengan harga mulai dari sekitar 24.900 sampai 149.900 untuk katalis resin atau epoksi dalam ukuran kecil, misalnya 30 mili. Selanjutnya, katalis enzim, yaitu berupa lipase sebanyak 20 gram seharga 566.488. Yang kedua, lipase 100 mili sekitar 2.266.000, lipase deterjen 10 liter sekitar 13.600.000, selulase 1 liter sekitar 2.266.000, industrial grade katalase 1000 gram sekitar 2.973.000, dan Bakers lipase 20 gram sekitar 566.000. Selanjutnya, sifat-sifat katalis. Yang pertama yaitu aktivitas katalis, menunjukkan kemampuan katalis dalam mempercepat laju reaksi. Semakin tinggi aktivitasnya, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Yang kedua, selektivitas katalis, yaitu kemampuan katalis untuk menghasilkan produk yang diinginkan dibanding produk samping. Selanjutnya, stabilitas katalis, yaitu kemampuan katalis untuk tetap aktif dalam waktu lama tanpa mudah rusak atau mati. Selanjutnya, luas permukaan. Semakin besar luas permukaan katalis, maka semakin banyak tempat reaksi berlangsung. Dan yang terakhir, dapat digunakan kembali. Katalis yang baik tidak habis bereaksi dan bisa dipakai berulang kali. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivitas katalis. Yang pertama, suhu reaksi. Suhu yang terlalu rendah membuat reaksi lambat, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat merusak katalis. Yang kedua, faktor tekanan. Tekanan mempengaruhi reaksi yang melibatkan gas, terutama pada katalis heterogen. Yang ketiga, konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan yang cukup akan meningkatkan laju reaksi pada katalis. Selanjutnya, luas permukaan katalis. Katalis dengan partikel lebih kecil biasanya lebih aktif karena permukaannya lebih luas. Selanjutnya, adanya zat pengotor. Pengotor dapat meracuni katalis dan menurunkan aktivitasnya. Dan yang terakhir, kondisi pH khusus untuk katalis enzim, yaitu enzim hanya bekerja optimal pada suhu tertentu. Selanjutnya, aplikasi katalis pada industri. Yang pertama, industri oleokimia, yaitu dengan transesterifikasi biodiesel dengan katalis NaOH atau KOH, yaitu katalis homogen. Fungsi katalis tersebut mempercepat reaksi minyak dan alkohol menjadi biodiesel. Dosis katalis yang digunakan yaitu 0,5 sampai 1% berat minyak. Contohnya 100 kg minyak dengan katalis 0,5 sampai 1 kg NaOH atau KOH. Selanjutnya, industri bioenergi. Pada biodiesel berbasis enzim dengan katalis enzim lipase. Fungsi katalisnya mengkatalis reaksi esterifikasi atau transesterifikasi secara ramah lingkungan dengan dosis katalis 1-10% berat minyak tergantung aktivitas enzim. Umumnya dipakai pada proses skala khusus karena biaya yang tinggi. Selanjutnya, industri biogas. Dengan produksi biogas anaerobic digestion, katalis yaitu mikroorganisme atau biokatalis alami. Fungsinya katalis itu adalah menguraikan bahan organik menjadi gas metana atau CH4. Dengan dosis katalis tidak dihitung sebagai persen kimia, tetapi starter bakteri 10-30% volume reaktor. Contohnya, reaktor dengan 100 liter dengan volume 100 liter dan starter yang diperlukan 10-30 liter. Materi selanjutnya yaitu kinerja katalis. Kinerja katalis adalah ukuran seberapa baik katalis bekerja dalam mempercepat reaksi kimia dan menghasilkan produk yang diinginkan selama proses reaksi berlangsung. Kinerja katalis menunjukkan apakah katalis tersebut efektif, efisien, dan stabil saat digunakan.
Nah, apa yang dilakukan saat menguji kinerja katalis? Yang pertama yaitu mengukur laju reaksi atau konversi. Hal ini untuk mengetahui seberapa cepat reaksi berlangsung dan seberapa banyak reaktan yang berubah menjadi produk. Yang kedua, menilai selektivitas produk, yaitu untuk melihat apakah katalis menghasilkan produk utama lebih banyak dibandingkan produk samping. Yang selanjutnya, menguji kestabilan katalis. Katalis digunakan berulang kali untuk melihat apakah aktivitasnya menurun. Yang keempat, menguji umur pakai katalis. Hal ini untuk mengetahui berapa lama katalis dapat bekerja sebelum mengalami penurunan aktivitas. Dan yang terakhir, dengan mengevaluasi kondisi operasi, yaitu dengan mengamati pengaruh suhu, tekanan, dan waktu reaksi terhadap kinerja katalis. Selanjutnya, parameter apa saja yang diuji pada kinerja katalis? Yang pertama yaitu aktivitas katalis, yang menunjukkan kemampuan katalis dalam mempercepat laju reaksi atau meningkatkan konversi reaktan. Yang kedua, selektivitas katalis, yang menunjukkan kemampuan katalis dalam menghasilkan produk yang diinginkan dibanding produk samping. Yang ketiga, stabilitas katalis, menunjukkan ketahanan katalis terhadap waktu, suhu, dan kondisi reaksi tanpa cepat mati. Selanjutnya, luas permukaan katalis. Semakin besar luas permukaan katalis, semakin banyak situs aktif untuk reaksi. Dan yang selanjutnya, ukuran dan distribusi pori, yang mempengaruhi difusi reaktan dan produk pada katalis padat. Dan yang terakhir, umur pakai katalis, yang menunjukkan berapa lama katalis dapat digunakan sebelum aktivitasnya menurun. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan karakterisasi katalis? Karakterisasi katalis adalah serangkaian metode analisis yang dilakukan untuk mengetahui sifat fisik, kimia, dan struktur katalis. Karakterisasi bertujuan untuk memahami bagaimana komposisi, struktur permukaan, dan sifat katalis memengaruhi aktivitas, selektivitas, serta kestabilannya dalam mempercepat reaksi kimia. Nah, tujuan dari karakterisasi ini diantaranya yaitu yang pertama mengetahui sifat fisik katalis seperti luas permukaan, ukuran partikel, dan porositas yang berpengaruh dalam jumlah situs aktif. Selanjutnya menentukan sifat kimia katalis yang meliputi komposisi unsur, keasaman atau kebasaan, serta jenis situs aktif pada permukaan katalis. Yang ketiga, mempelajari struktur dan morfologi katalis untuk mengetahui bentuk kristal, distribusi partikel, dan struktur permukaan katalis. Dan yang terakhir, menilai aktivitas dan selektivitas katalis. Nah, karakterisasi membantu menjelaskan mengapa katalis menghasilkan produk tertentu dengan efisiensi tertentu. Nah, selanjutnya, kapankah karakterisasi tersebut dilakukan? Di antaranya, yang pertama sebelum katalis digunakan. Pada sebelum katalis digunakan ini, karakterisasi dilakukan untuk yang pertama mengetahui sifat awal katalis yang berupa komposisi, luas permukaan, dan struktur. Yang kedua, memastikan katalis telah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil preparasi katalis. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kualitas awal katalis sebelum digunakan dalam proses reaksi. Selanjutnya, selama proses reaksi, jika karakterisasi ini diperlukan, karakterisasi dapat dilakukan secara terbatas untuk memantau perubahan sifat katalis selama reaksi berlangsung, mendeteksi awal terjadinya deaktivasi katalis, yang biasanya dilakukan pada penelitian atau pengembangan katalis. Selanjutnya, setelah katalis digunakan, karakterisasi dilakukan untuk yang pertama mengetahui perubahan sifat katalis akibat reaksi, yang kedua mengidentifikasi penyebab katalis mati yang berupa poisoning, fouling, dan sintering, serta mengevaluasi efektivitas regenerasi katalis.
yaitu tahap ini penting untuk mengetahui umur pakai dan stabilitas katalis, sehingga karakterisasi dapat dilakukan sesuai yang diperlukan. Nah, selanjutnya perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan. Pembeda yang pertama yaitu luas permukaan spesifik. Sebelum digunakan, katalis tersebut luas permukaannya tinggi, situs aktif masih terbuka. Ketika sesudah digunakan, luas permukaan tersebut menurun, yaitu penyebab perubahannya penutupan permukaan oleh deposit atau fouling. Deposit ini merupakan penumpukan dan fouling ini merupakan pengotoran. Faktor pembeda yang kedua yaitu ukuran dan distribusi pori. Sebelum digunakan, katalis berpori jelas dan terdistribusi merata. Ketika sesudah digunakan, katalis porinya menyempit atau tersumbat yang disebabkan oleh penumpukan produk atau karbon. Faktor pembeda selanjutnya yaitu morfologi permukaan. Sebelum digunakan, katalis permukaannya kasar dan juga aktif. Setelah digunakan, permukaan menggumpal atau halus yang disebabkan oleh sintering akibat suhu tinggi. Sintering tersebut adalah proses penggumpalan dan pembesaran partikel katalis yang disebabkan oleh suhu tinggi yang menyebabkan menurunnya luas permukaan sehingga dapat menghalangi situs aktif katalis tersebut. Faktor pembeda selanjutnya yaitu stabilitas struktur. Sebelum digunakan, struktur kristal stabil. Sesudah digunakan, strukturnya berubah atau terdeformasi yang disebabkan oleh tekanan dan suhu reaksi. Faktor pembeda terakhir yaitu warna fisik katalis. Sebelum digunakan, katalis umumnya berwarna cerah atau khas. Sesudah digunakan, katalis menggelap. Hal ini disebabkan oleh deposit karbon atau coking. Deposit karbon tersebut adalah penumpukan senyawa karbon di atas permukaan katalis sehingga dapat menutupi situs aktif katalis dan menurunkan aktivitasnya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja katalis. Yang pertama pada katalis padat. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama luas permukaan dan ukuran pori. Semakin besar luas permukaan dan porositas katalis, semakin banyak situs aktif yang tersedia untuk reaksi. Yang kedua, suhu reaksi. Suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi berisiko menyebabkan sintering dan deaktivasi katalis. Selanjutnya, tekanan dan konsentrasi reaktan mempengaruhi laju difusi reaktan ke permukaan katalis. Dan yang terakhir, difusi dan perpindahan massa. Hal ini, hambatan difusi dapat membatasi laju reaksi meskipun katalis memiliki aktivasi tinggi. Selanjutnya, pada katalis cair, faktor yang mempengaruhi kinerja katalis tersebut di antara lain yang pertama konsentrasi katalis. Semakin tinggi konsentrasi katalis, umumnya laju reaksi meningkat sampai batas waktu tertentu. Yang kedua, pencampuran atau mixing. Pencampuran yang baik meningkatkan kontak antara katalis dan reaktan. Yang ketiga, suhu reaksi. Suhu reaksi dapat meningkatkan energi kinetik molekul, tetapi suhu terlalu tinggi dapat merusak katalis. Meningkatkan energi kinetik molekul, tetapi suhu terlalu tinggi dapat merusak katalis. Yang selanjutnya yaitu pH sistem, yaitu sangat berpengaruh pada katalis asam atau basa. Dan yang terakhir pada katalis enzim. Faktor yang mempengaruhi kinerja katalis enzim diantaranya yang pertama suhu. Enzim memiliki suhu optimum. Suhu terlalu tinggi menyebabkan denaturasi. Selanjutnya pH. Setiap enzim memiliki pH optimum. Perubahan pH dapat menurunkan aktivitas enzim. Yang ketiga, konsentrasi substrat. Aktivitas enzim meningkat sehingga mencapai titik jenuh. Dan yang terakhir, konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim, semakin besar laju reaksi jika substratnya cukup.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.